Keluar, 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 ke kamar mandi. Di saat banyak orang masih terlena dengan nikmatnya kopi, api sudah terlebih dahulu melahap satu persatu harapan banyak orang pagi itu. Sebuah pabrik pakan ternak dan minyak goreng di kawasan Bekasi, Jawa Barat terbakar hebat. Musibah ini merenggut 9 nyawa pekerja dan membuat 4 orang menderita luka. Panasnya api tidak hanya membakar gedung dan mesin, tapi juga hati orang-orang tersayang yang menanti di rumah. Dia juga selalu meratukan saya dan anak-anak saya. Dia nggak pernah, ibaratnya nggak pernah pengen lihat istrinya tuh susah, istrinya tuh capek. Dia selalu meratukan saya. Makanya saya semenjak dia meninggal benar-benar berasa gitu, berasa saya harus berjuang sendiri gitu. Sina adalah istri dari almarhum Rahmat, salah satu korban yang meninggal dalam insiden kebakaran. Saat itu Rahmat bekerja gilir di malam hari. Jam 12 malam dia berangkat bekerja. Sina tidak pernah menyangka di keesokan paginya akan terjadi perpisahan selamanya. Tidak ada firasat apapun. Tapi ada satu kejadian yang tak bisa ia lupakan sampai sekarang. Rabu sebelum kejadian, dia sempet tuh transferin foto-foto kita. Foto-foto kita tuh yang dulu ditransferin. Pas dia baru nyampe ke PT ya, jam 12 kan dia nyampe sana. Dia WA saya, belum tidur, belum. Terus dia kirimin tuh semua foto-foto saya waktu masih sama dia gitu ya. Kenapa ya kok foto dikirimin ke sini gitu? Simpen aja katanya gitu. Saya nggak tahu bakalan kayak gini ya, simpen aja. Nah, akhirnya udah dia cuma ngomong gitu doang, simpen aja. Sina mengingat sebuah harapan pada kata-kata terakhir suaminya. Angan ini pun tidak pernah terwujud pada akhirnya. Dia ngajakin jalan-jalan yuk, gitu. Jalan-jalan kemana? Malam Jumat jalan-jalan lagi, ntar kerja. Ayah pengen berdua sama kamu, tadi gitu. Sekarang saya, ya Allah tahu begitu, saya turutin gitu kemauan dia kemarin. Gitu. Dia pengen berdua gitu, maksudnya pengen berdua sama saya. Lebih menyesakan lagi, sang anak juga sempat menangis keras malam itu. Ini suatu hal yang tak biasa terjadi ketika sang ayah akan pergi bekerja. Dan benar saja, pagi itu bukanlah sekedar pergi bekerja, tapi perjalanan tanpa kepulangan. Pas dia berangkat, sempat nangis. Biasanya nggak ada nangis. Ayahnya nggak boleh berangkat. Rahmat dikenal sebagai sosok yang dermawan dan suka menolong. Banyak yang mengenalnya sebagai orang yang tak pernah pelit memberikan bantuan. Saat musibah terjadi dan Rahmat tidak bisa dihubungi, teman-teman dan keluarga masih berpikir positif. Mungkin ia sedang membantu di rumah sakit. Namun begitu sampai di rumah sakit, faktanya malah membuat semua orang terdiam. Ya, Rahmat sendiri yang menjadi salah satu korban dalam insiden itu. Cuma kok statusnya masih harus ini dicek dulu, apa tes DNA dulu. Loh, ada apa sih? Belum kepikiran kalau dia tuh udah nggak ada gitu Mbak. Tetap pikiran saya tetap positif. Nah ternyata pas di tes DNA ya suami saya ada di situ. Meski berat, Sinawati pelan-pelan berusaha untuk terus kuat dan bangkit. Hal yang menjadi sumber semangatnya sekarang adalah anak-anaknya. Ada 3 orang anak yang masih butuh sosok ibu yang tegar dalam perjuangan hidup mereka. Saya serahin sama Allah udah. Saya serahin sama Yang Kuasa, semua sudah takdir. Mungkin ada hikmah nanti di balik semua ini. Saya bertekad seperti itu. Jadi saya cuma perbanyakin istighfar aja.
Saya harus kuat, harus bisa. Tanpa dia saya harus bisa buat anak-anak, saya harus bisa senangin anak-anak. Api yang membara dan asap tebal yang menyelimuti area pabrik mengancam semua orang di sekitarnya, termasuk juga para petugas damkar yang bertugas di lokasi. Samad adalah salah satu anggota damkar Peleton 4 Kompi B yang menjadi korban sesak nafas. Hal ini terjadi karena ia terpapar asap tebal ketika proses pemadaman. Waktu itu asapnya sangat tebal sekali, jadi membuat saya sesak napas. Pas dipakai oksigen saya mual-mual. Setelah itu mungkin sadar nggak sadar ya, tahu-tahu pas buka mata udah di rumah sakit. Samad langsung dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan menyeluruh selama 3 hari. Meski begitu, semangat pengabdian dan tanggung jawabnya sebagai garda terdepan penanggulangan bencana tetap tidak pernah padam. Ini lebih waspada ke asap, karena asap salah satu penyebab kematian yang paling utama dibanding api gitu. Keluar, keluar. Ke kamar mandi. Yang lebih memprihatinkan, saat api berkobar masih ada pegawai yang beroperasi bekerja di dalam gedung pabrik. Kendalanya lumayan banyak ya, karena itu materialnya itu kayak seperti baja ya, terus kemudian kayak asbes ya, seng gitu, dia menutupin sisa-sisa yang terbakar. Jadi kita untuk proses pemadamannya kita harus bongkar, karena apa? Kalau kita siram terus pakai air akan sia-sia. 9 orang dilaporkan meninggal dunia. Semuanya ditemukan di bagian belakang gedung. Mereka terjebak akibat jalur keluar yang terbatas dan api yang sangat cepat membesar. Kebakaran ini disebabkan karena adanya ledakan dari salah satu alat produksi yang ada di pabrik. Tim ujung-ujungnya damkar mencoba menghubungi pihak pabrik untuk menggali informasi lebih lanjut terkait kebakaran yang terjadi ini. Berbagai upaya komunikasi sudah dilakukan, mulai dari bersurat melalui email hingga mencoba menghubungi langsung melalui nomor telepon kantor. Tapi sayangnya belum ada tanggapan dari pihak pabrik hingga saat ini. Semoga tragedi serupa tidak terulang lagi dan kita semua bisa terus meningkatkan kewaspadaan karena musibah datang tanpa diduga dan ajal tak pernah menunggu.